Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel XR Borneo. Di video kali ini kita mau ngajak dengerin sebuah cerita yang horor. Oke, dan ini dia ceritanya. Tumpangan terakhir dari Desa Matinama-Kurakan. Cerita ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, dan sampai hari ini aku masih gak bisa tidur kalau lihat mobil warna hitam. Waktu itu aku baru aja turun dari gunung bersama 2 temanku, Dito dan Farel. Karena kami telat turun, kami tiba di pos pendakian sekitar jam 11 malam. Udara dingin, sunyi, dan semua warung sudah tutup, gak ada kendaraan lewat. Sinyal pun nyaris hilang total. Kami duduk diam di pos sambil berharap ada ojek lewat, tapi yang muncul justru sebuah mobil hitam tua, catnya kusam, kaca filmnya gelap, dan suara mesinnya seperti bergetar. Tidak stabil. Mobil itu berhenti tepat di depan kami, tanpa aba-aba. Kaca depan perlahan turun. Seorang pria paruh baya dengan wajah tirus dan mata sayu, berkata dengan suara berat, "Kalau mau turun, ikut saya melewat jalur belakang. Lebih cepat." Dito sempat ragu, tapi karena kami sudah sangat lelah dan kedinginan, akhirnya kami naik. Aku duduk di belakang, Farel di tengah, Dito di depan sebelah sopir. Begitu pintu ditutup, mobil langsung melaju. Tanpa suara, hening, seolah jalanan menyerap suara ban yang melindas batu. Yang aneh, sopir itu gak bicara sepatah kata pun lagi. Setelah kami masuk, wajahnya hanya sedikit terlihat dari pantulan dashboard. Tapi entah kenapa, matanya seakan gak pernah berkedip. Awalnya kami pikir ini jalan pintas biasa, tapi makin lama, jalanan makin masuk ke hutan, pepohonan makin rapat, lampu jalan gak ada sama sekali. Bahkan sinar bulan pun kayak gak bisa tembus di daunan. Aku buka GPS, tapi sinyal benar-benar hilang dan jam di HP ku menunjukkan pukul 11.12 menit malam, tapi jam di dashboard mobil sudah menunjukkan 11.58. Aku diam, tapi dalam hati mulai gak tenang. Bau aneh mulai masuk dari ventilasi, seperti bau tanah basah, dan daging yang mulai membusuk. Farel mulai gelisar, ia menatapku, lalu berbisik, lihat jalan di belakang mobil." Aku nengok perlahan ke belakang, jalan yang kami lewati. Tidak ada kabut tebal menggantung pekat, yang terlihat hanya jejak kaki manusia. Banyak puluhan, seperti orang-orang berjalan pelan, mengikuti mobil ini dari kejauhan. Tapi saat aku coba amati lebih jauh, mereka tidak punya wajah. Aku langsung meneguh ludah, jantungku berdetak makin kencang. Dito yang duduk di depan mulai panik. Ia berkata lantang, "Pak, ini jalan kemana?" Sopir itu akhirnya bicara lagi, tapi nadanya berat. Suaranya seakan berasal dari tenggorokan yang penuh lumpur. "Tenang, kita sudah hampir sampai." Mobil terus melaju. Kami melewati sebuah gerbang kayu yang sangat tua. Di atasnya ada papan yang tulisannya sudah nyaris hilang. Tapi aku sempat membaca sekilas, "Selamat datang di Desa Panole." Aku belum pernah dengar nama desa itu, tapi begitu masuk, kami melihat deretan rumah-rumah tua berdinding kayu. Semuanya gelap, tak ada satu por cahaya. Namun yang paling menyeramkan, di pinggir jalan berdiri orang-orang, tapi mereka diam, tak bergerak, tak bicara. Wajahnya kosong, matanya hanya lubang hitam. Mobil berhenti tepat di tengah desa. Sopir itu menoleh ke kami, wajahnya sudah berubah. Matanya putih semuan, senyumnya lebar sampai pipinya robek. "Silakan turun, kalian sudah sampai." Kami bertiga langsung panik. Farel coba buka pintu, terkunci. Dito menendang kaca depan, tapi tak pecah. Aku hanya bisa teriak, "Ini apa? Kenapa bawa kami ke sini?" Tiba-tiba seluruh orang yang berdiri di pinggir jalan tadi mulai mendekat ke mobil, pelan. Satu persatu, wajah mereka menempel ke jendela. Mereka tak bersuara, hanya menatap kami dengan mata kosong. Salah satu dari mereka adalah wajahku sendiri. Mataku bolong, wajahku pucat, dan ia tersenyum. Aku langsung pingsan. Aku terbangun di pinggir jalan utama. Pagi hari, badanku kotor penuh lumpur. Dito dan Farel tergeletak di sebelahku dalam keadaan syok.
Kami gak tahu gimana bisa sampai ke sana. Mobil hitam itu hilang, semua barang kami ikut raid. Kami akhirnya dibawa warga ke puskesmas terdekat. Saat kami cerita soal desa Panoli, semua orang terdiam. Salah satu petugas desa akhirnya bicara. Pelan, desa Panoli itu desa yang dikosongkan tahun 1987 karena seluruh warganya hilang secara misterius dalam semalam. Gak ada yang berani ke sana lagi. Sampai sekarang, setiap kali aku lewat jalur itu, aku gak pernah berani lihat ke balik pepohonan, takut. Kalau suatu malam, mobil hitam itu menawariku tumpangan lagi, kalau kamu sedang di jalan sapi, larut malam, dan ada mobil hitam berhenti perlahan di depanmu, jangan pernah naik, karena bisa jadi itu bukan tumpangan pulang, tapi tiket satu arah ke desa yang sudah mati. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai